Halo great people, nama saya Mendy. Saya peringkat 2 World Cup Tester Championship. Let's see set number 1 from Indonesia. Correct! Please up. Correct! Up. Correct! Mendy peringkat 2 dunia yang gua sendiri pun nggak pernah menyangka kalau suatu hari dia bisa masuk final world dan peringkat 2 dunia itu luar biasa sih. We'll go and see the last cup of Indonesia. 3, 2, 1, up! Correct! Kayak berkat Tuhan buat saya itu luar biasa banget, dan akhirnya bisa finish di peringkat 2 itu juga benar-benar luar biasa. Hal yang dipersiapkan pertama kali untuk WCTC itu adalah ngurus visa dan lanjut ke program latihan seperti biasa sama seperti saat ICTC. Jadi hari ini tanggal 16 bulan 5, Hamin berapa tuh ke Aten? Nggak tahu udah gua Hamin berapa. Ya latihan Mendy as always, dia akan jalan 3 set. Ya intinya ini adalah jadwal latihan Mendy. Ini bukan papan sih, ini kayak tabel kayak jumlah benar salah, terus setnya soalnya apa aja. Dan target kita adalah Mendy Sungkono, World Cup Tester Athena 2023 Champion. Amin. Dan buat World, gue menetapkan target Mendy harus di bawah 4 menit. Ya nggak tahu sih bisa atau nggak, cuma kan namanya juga usaha ya, latihan aja dulu. Halo, gua John, gua coach Mendy untuk Indonesia Cup Tester Championship dan World Cup Tester Championship. Sebenarnya nggak banyak perubahan sih ya. Kenapa? Karena pattern latihan Mendy memang udah di set sedemikian rupa, dan hasilnya juga di Indonesia Cup Tester kan sebenarnya bagus kan. Di Indonesia kan dia 878. Nah sebenarnya target gua tuh waktu itu pengen buat Mendy secara waktu lebih cepat, dan jadi gua mempersiapkan yang tadinya Mendy latihan batasnya gua kasih masih di 8 menit, terserah dia selama dia bisa akurasinya bagus dapat 8/8 stabil. Tapi buat mempersiapkan ke World kemarin, target gue sih Mendy harus selalu bisa menyelesaikan soal di bawah 4 menit. Mungkin terdengar ekstrim, tapi ya gue maksain supaya dia bisa selalu di bawah 4 menit. Karena kenapa? Karena berdasarkan statistik yang gue susun, semua orang yang menang di beberapa tahun sebelumnya selalu di bawah 4 menit. Jadi gue pengen banget Mendy ada di 4 menit. Jujur target gue pengen Mendy 8/8 dengan waktu maksimal 3 menit 21 detik. Ya karena itu berdasarkan statistik yang gue buat dan gue dapat datanya seperti itu. Kemudian yang dipersiapkan lagi adalah ya kita berangkat lagi ke Bali, latihan dengan Covito. Terus gua cari kopi-kopi yang memang kemungkinan besar akan dipakai di WCTC. Contohnya beans Amerika Latin, karena gua dapat infonya seperti itu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi gua beli beberapa beans kayak Nicaragua, Costa Rica, Peru, Honduras, Guatemala, dan gua coba roast dengan beberapa jenis profile, dan gua ada kirim beans tersebut ke Covito juga di Bali. Jadi ada roastingan dengan profil dari gua, ada roastingan dengan profil dari Covito. Hari ini tanggal 31. Hari ini Mendy latihan entah kenapa jelek banget. Set pertama dia cuma 50%, set kedua cuma 25%, 62,5%, set ketiga 37,5%, sama 37,5%. Jadi rata-rata average-nya masih di bawah 50%. Padahal hari dia menstruasi udah lewat. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi coba lu jelaskan hari ini kenapa performa lu jelek banget. Gua nggak bisa berkata apa-apa hari ini. Tolong. Gue juga nggak bisa berkata. Lu jelaskan dulu kepada netizen hari ini kenapa lu jelek banget hari ini. Kopinya tapi nggak berasa sih. Terus ya lu kasih tahu ke, ya lu ceritain lah kopi lu kenapa hari ini.
Apa yang lu temukan? Seduh kopinya. Enggak, kan lu yang rasain, dia dari rasa lu aja. Ya kalau yang gue rasain kopinya kayak lebih intensitasnya lebih turun sih dibandingkan yang kemarin. Atau memang ya mungkin gue yang nggak fokus kali ya. Ya kan? Atau mungkin John ada Bisa kali keles kesini ya. beda-beda nyeduhnya mungkin. Selama persiapan latihan di Bandung, seperti biasa, saya latihan bersama dengan John. Dia selalu ada di samping saya saat persiapan, dan dia selalu buatkan soal saya latihan, dia yang selalu susun program saya latihan, dan ya seperti biasa dia selalu ingatkan saya kayak motivasi saya apa, dan saya harus selalu fokus. Latihan rutin yang kita jalankan di Bandung sebenarnya dari setelah ICTC waktu kita sedikit sih di Bandung. Jadi kita lebih banyak di luar kota, kita lebih banyak di Sentul, kita lebih banyak di Bali. Ya di Bandung sebenarnya sama aja sih. Kita nggak ada perubahan yang berarti kayak jadi kayak gimana gitu, sama aja. Cuma perbedaannya dari nasional ke WCTC justru repetisi latihan lebih sedikit. Jadi nih gue hitung nih ya. Repetisi latihan Mendy menuju ke regional. Jadi Mendy latihan 8 set. 8 set 2 kali. Yang pertama panas, habis diakap gue acak lagi dinginnya. Jadi 8 kali 2. 8 kali 2 16. Nah, 16 gue kali 8 set. Jadi set pertama panas dingin, set kedua panas dingin, set ketiga panas dingin, set keempat panas dingin sampai 8 kali. Terus gua kali 8. Jadi dia menjalankan 128 set di pagi hari. 128 set di pagi hari. Habis itu selanjut lagi 128 set dari sore sampai malam. Jadi gua kali 2 lagi. 128 kali 2. 256 set. Oke, dalam satu hari dia menjalankan 256 set. Dan dikali 3. Tadi setnya sekarang dikali 3 jumlah gelas yang dia cupping. Jadi satu hari Mendy cupping sebanyak 768 cup secara total hitungan. Jadi itu banyak banget. Kenapa? Karena dalam waktu yang singkat gua harus gimana caranya mempertajam sensori Mendy supaya dia dalam waktu yang singkat bisa dapat hasil yang paling maksimum. Karena ketika pendaftaran buka, dia dapat slot terus menuju regional tuh benar-benar bentar banget. Paling cuma kurang dari 2 bulan bahkan. Dan hasilnya puji Tuhan Mendy dapat peringkat 2 di regional. Tapi ya speednya masih lambat sebenarnya. Dan oleh karena set yang sebanyak itu, Mendy tuh sampai latihan tuh luka mulutnya karena dia pakai sendoknya si Tetsu yang Hario yang metal. Itu ternyata kita juga baru tahu kalau banyak banget ke repetisi lu, ternyata tepian sendok itu tuh jadi sesuatu yang tajam. Efeknya dia jadi luka terus jadi ada kayak koreng gitu. Nah, ketika dia luka, dia merasakan juga latihan juga nggak optimal. Kita berusaha mencari opsi sendok lainnya. Ketemulah sendok origami, bahannya keramik. Ketika kita beli, kita tuh nggak berpikir karena bahan sendoknya nih beda nih, bisa buat rasanya beda, enggak. Karena kita mencari beberapa opsi sendok supaya dengan repetisi sebanyak itu Mendy nggak luka. Oke, dan ketika Mendy coba sendok itu, ternyata tepiannya smooth, halus. Jadi ketika dia up, dia tuh nggak diseruput karena dia diemut si sendoknya. Ternyata dengan tepian yang lebih smooth, dia nggak luka lagi, jadi aman. Jadi makanya Mendy selain repetisi yang banyak, dia pakai sendoknya keramik supaya mulutnya nggak luka. Kedua, dari persiapan regional sama nasional itu sama aja, sebanyak itu dia latihan tiap hari. Nah, dari nasional kelar ke WCTC ke World, gua kurangin. Jadi yang tadinya 8 set 16 kali 8, jadi gue cuma jadiin 11 set. Jadi gue kurangin repetisinya. Kenapa? Karena dia udah punya skill, gue hanya harus mempertajam skillnya. Jadi buat nasional 8 dan cuma panas aja dikali 4, 3, 11 set, 88 set setiap harinya.
dikali 3, 88 set 264 cup. Menuju itu benar-benar berkurang lebih dari setengahnya, tapi tingkat soalnya yang kita naikin kesusahannya. Latihan saat ICTC dan persiapan ke WCTC sebenarnya sama aja. Hanya ada masukan dari Kofito dan dari John juga bahwa secara catatan waktu itu harus diperbaiki, karena pada saat ICTC catatan waktu saya itu lumayan lama, dan ya saat persiapan ke WCTC kita berusaha untuk mempercepat waktu di setiap set. Itu udah hari ketiga latihan di Bali, jadi hari pertama sama hari kedua kita nggak ada rekam-rekam video karena kita lupa. Terus ini hari ketiga, dan hari ketiga kita nggak sih, dari hari kedua kita tuh latihan di tempat Kofito di Sensa. Jadi ini, nah ini ada Fitra lagi latihan. Oke, jadi hari kedua dari hari pertama kita latihan tempat Kofito yang bantu buat soal. Terus Kofito tuh kayak benteng Takeshi lah buat kita. Benteng Takeshi. Lihat tuh bentengnya di situ tuh kan. Nah, terus mulai dari hari kedua ada Fitrah yang bantu kita latihan, dibantu jadi runner, timekeeper, terus bantu ngetes soal. Gimana Kodong? Aman soal kita hari ini? Oke, nama Vito Adi Chandra Surya, owner dari Sensa Coffee. Waktu itu, waktu latihan di sini sih memang waktunya durasinya singkat, tapi saya ngelihat ada potensi, ada persistensi, ada komitmen ya. Komitmen itu yang penting. Terus kemudian ada dedikasi juga, ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, intinya kayak gitu. Jadi saya benar-benar appreciate bagaimana dia ngeluangin waktu mau jauh-jauh datang ke Bali cuma buat ya latihan soal lah, ibaratnya kan kayak gitu. Dan ya terlihat maksudnya dari latihan itu cukup konsisten sih gitu, cukup konsisten, metode latihan cukup konsisten, dan dia tahu kelemahannya di mana, tahu kelebihannya di mana, which is good buat seorang peserta untuk tahu itu dulu. Kelebihannya very calm gitu. Jadi dari awal sampai akhir kayak merasa kayak nggak ada beban. Mungkin kalau saya yang suruh latihan kayak gitu udah set kedua ketiga udah menyerah kayaknya ya gitu. Tapi saya benar-benar appreciate bagaimana dia bisa mengatasi bisa menjaga diri dengan baik, menjaga konsistensi itu dengan baik. Jadi menurut saya itu sebuah semangat yang bagus ya, makanya sebuah kelebihan yang cukup bagus buat saya. Itu modal terbesarnya kalau buat saya. Ketenangan itu penting buat si Mendy gitu, dan mungkin kelemahannya hanya masalah di minor things lah gitu. Kelemahannya ya dalam hal strategi permainan aja sih gitu. Akhirnya ketika kita di Bali, kita menemukan ternyata Mendy punya kelemahan lainnya. Jadi senjata utama Mendy itu adalah aroma dari nasofaring, dari indera penciuman. Dan ketika dia merasakan kopi yang aromanya benar-benar sama atau aromanya dibuat nggak ada sama sekali, dia sama sekali nggak bisa. Jadi kita mencari cara gimana caranya supaya dia bisa overcome kelemahannya dia itu. Jadi dia harus tingkatin dari sisi taste, dari sisi acidity, body, sweetness, dia harus bisa dari situ gitu. Dan ya puji Tuhannya dalam waktu yang semakin singkat ada kemajuan dari skill Mendy. Dia ketika aroma nasofaringnya mentok, dia bisa mulai bermanuver dengan dari taste, jadi dari ya acidity, mouthfeel, sweetness gitu. Intinya apa yang Mendy kurang kita usaha overcome di situ. Apa yang dia udah bagus kita cepetin lagi. Jadi dia punya akurasi bagus, ya kita mau waktunya lebih cepet. Apa yang dia kurang di aroma, ketika kopinya nggak ada aroma, benar-benar flat sama semua, ya kita pengen dia bisa bagus di area lainnya lah. Latihan di Bali itu seperti ujian buat
latihan saya, persiapan saya dan John itu diuji di Bali. Kenapa kita latihan bareng sama Kovito, sama Fitra juga waktu itu, dan sama Dani juga? Karena kita tahu Kovito juga pernah menjadi juara ICTC dan Kovito juga sudah sangat berpengalaman membuat soal-soal untuk cup tester. Juga dia pernah membuat soal juga untuk kejuaraan ICTC. Ya, latihan selama di Bali itu intinya sebenarnya sama aja, cuma kita pakai kopi yang memang Amerika Latin dan Kovito ngerostingin kopinya juga dan dibantu dengan Fitrah juga. Jadi Kovito bisa melihat plus minusnya Mendy, Fitra juga bisa melihat plus minusnya Mendy, dan gue juga bisa melihat plus minusnya Mendy. Jadi kita bisa menggabungkan 4 pikiran, gua, Mendy, Fitra dan Kovito. Jadi kita benar-benar berembuk kayak, men, bagusnya kayak gini loh. Atau misalnya ini kurang oke nih, harus bisa ditingkatin kayak gini. Atau misalnya ini nggak bagus sih cara ini, coba turunin deh gimana caranya gitu. Jadi benar-benar kayak berembuk gitu. Dan ya justru hal itu sebenarnya di satu sisi sebenarnya bisa buat jadi Mendy lebih pusing ya. Tapi bagusnya Kovito tahu gimana harusnya dia menyampaikan ini ke Mendy, dan dia bisa tahu datanya seperti apa, dan dia bisa sampaikan ke gua juga. Kayak dia nggak ngomong langsung kayak, John, men, lu harus lebih cepet deh gini-gini. Enggak, si Kovito ngomong dulu ke gua, John, kayaknya Mendy harus lebih cepet deh gitu. Dan dia menyampaikan hal itu ke gua. Terus kayak Fitrah kayak, John, nah gue perhatiin nih si Mendy ini bisa apa ya, mungkin terdistrak dengan hal-hal ini nih, misalnya kopinya sama terus jadi beda, atau beda sama gitu. Nah, itu benar-benar point of view yang kalau gue sendiri perhatikan gue nggak akan bisa dapet. Jadi gue benar-benar berterima kasih, gue bersyukur ada orang kayak Kovito dan Fitrah yang mau bantu Mendy latihan. Bahkan Fitrah bantuin siapin, bersihin, tuangin, acakin. Fitrah the best lah, karena hanya dalam waktu yang singkat kita kenal sama Fitrah, nggak lama, tapi Fitrah tuh bener-bener kayak temen gitu, kayak udahlah dari lama banget, kayak kita udah temenan sama dia udah 7-10 tahun gitu. Padahal ya kita baru dekat sama Fitrah ini semenjak cup tester ini gitu. Jadi ya kodong gua Fitrah itu the best emang. Nama saya Fitra. Saya salah satu founder lah dari rumah panggung Karakter Kopi di Bali. Gue pertama kali kenal Mendy sebenarnya tepatnya waktu di latihan bareng. Walaupun kita hanya sekedar tahu, tepatnya lebih tahu Mr. John. Nah, akhirnya kenal Mendy, wah anak ini baik banget nih, bisa welcome. Bisa diadu mental bareng nih. Dari situ kenal Mendy. Dia orangnya emang pendiam ya, tapi emang ya tipikal kita orang Aries yang suka lebih bacot duluan. Untuk memaksa supaya dia bisa bersuara. Akhirnya kirain, wah ini anak nih kok susah banget diajak ngobrol. Ya ternyata ketika saya cuap-cuap, mulai dia mancing-mancing. Oke, akhirnya dari situ lah bisa akrab sama Mendy. Kita berjuang bersama lah. Bersyukur banget loh. Malah pada waktu itu John yang ngechat gue duluan. Fit, gue mau ke Bali nih, latihan bareng lo. Nah di situ gue nggak ada tanpa babi bu bebo, gue langsung iya kan. Karena gue pingin. Kadang kan orang kalau misalkan latihan bareng, apalagi di cup tester kan, mereka selalu mempunyai trik masing-masing yang tidak mau ditahu satu sama lain. Buat gue nggak mau ada batasan seperti itu. Yang gue cari di industri ini, bagaimana industri ini bisa jauh lebih baik bersama-sama. Gue orangnya lebih welcome, karena gue pingin berteman tanpa melihat sisi buruk dan sisi yang lain lah. Gue pingin kita berjuang bersama-sama. Apalagi ada tawaran dari John bilang kita latihan bareng, itu kan sudah menjadi sesuatu yang positif buat saya pribadi nih. Saya selalu bagaimana caranya, mau temen siapapun itu, saya selalu pasti kalau nggak saya ngajak bareng, mereka yang ngajak bareng. Karena saya selalu ingin berteman lebih lah. Hari ini tanggal 1 H minus 2 minggu lagi sampai keberangkatan kita. Kita berangkat tanggal 13. Visa masih belum keluar juga. Tolong Bapak Erick Thohir beserta jajarannya
dengan Bapak Mahfud MD beserta jajarannya. Tolong visa kami Pak, tolong. Jadi hari ini gua bisa menemukan satu soal yang benar-benar flat ya, gak ada aroma, terus cuma flat aja. Dan kekuatan utama Mendy adalah dia bisa membedakan triangulasi dia pakai aroma, pakai nasofaring. Gua nggak bisa. Kalau gue tuh pakai taste, gue akan merasakan lewat acidity, body balance, mouthfeel, bla bla bla. Tapi kalau Mendy itu senjata utamanya aroma. Nah ketika dia nggak bisa dapetin aromanya, terus dia kekeh, gua gimana caranya gua bakal bisa dapetin aroma. Ini kayak orang mau pergi perang ya, senjatanya cuma pedang doang. Ya, pedang doang, tanding lah, perang sama siapa pakai pedang, perang sama siapa pakai pedang, perang sama siapa pakai pedang. Men, musuh lu pasukan berkuda loh, harusnya lu pakai tombak. Enggak, gua mau pakai pedang aja. Men, musuh lu pemanah loh. Enggak, gua mau pakai pedang aja, harusnya kan lu pakai tameng gitu. Ya, kayak banyak cara gitu buat membedain, nggak harus pakai aromato. Tahu deh, gue terserah aja dah, pusing. Mendy itu sebenarnya dia cukup gampang diarahkan, dalam artian kalau lu kasih satu tugas tertentu kepada Mendy, dia akan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi dia lebih cocok melakukan sesuatu yang benar-benar repetisi dibandingkan dia harus kayak bermanuver kayak Brewers, kayak harus mikir ini, menentukan banyak keputusan gitu. Nah, cuma Mendy tipikal orang yang gampang banget terdistract. Dia punya tingkat emosi itu tinggi. Jadi ketika dia capek, dia bisa drop. Kalau dia kesel dikit, dia drop. Kayak anak ABG, kayak labil lah si Mendy itu sebenarnya. Cuma bagusnya ya dia konsisten gitu. Nah, susahnya yaitu kadang kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, atau misalnya gue lagi berselisih paham dengan dia, itu tuh ngefeknya sampai ke latihan, jadi jelek aja. Atau misalnya emang dia lagi nggak bisa mikir, terus yang jadi alasan tuh orang lagi packing lah, orang lagi apalah, yang padahal sebenarnya itu bukan masalah utamanya, itu emang dari diri dia sendiri aja gitu. Ya nyatanya ketika kita latihan di Bali tempat Covito, dia latihan di tengah-tengah suara mesin roasting, di tengah-tengah orang bolak-balik di depan dia, dan dia tetap dapat hasil yang bagus. Jadi sebenarnya masalahnya bukan datang dari eksternal, tapi dari internal dia sendiri. Kayak gitu sih. Sisanya apa ya? Nggak ada sih. Karena gue sukanya dari Mendy, ketika gue kasih dia tugas, dia akan berusaha kerjain itu semaksimal dia sih. Jadi bahkan gue sendiri pun setiap kadang gue mikir-mikir kayak kalau gue lakuin ini gue bisa nggak ya? Gue sendiri pun kalau gue melatih diri gue sendiri, mungkin gue nggak akan bisa jalanin. Jadi dia punya mental yang baik secara positifnya, mentalnya kuat secara negatifnya, suka naik turun. Jadi gue harus tahu gimana caranya, gue harus mengerti dia sebagai kompetitor, sebagai wanita juga, dan sebagai ya pasangan gue. Jadi gue banyak hal yang gue harus mengalah sebenarnya, karena dia orangnya keras dan dia kadang nggak mau mengalah. Biasalah perempuan, egois. Halo guys, hari ini tanggal 3 Juni. Terus cerita sedikit tentang kemarin. Jadi hari Kamis malam Pak Mudofir akhirnya mengabarkan kita kalau bisa biometrik di hari Jumat. Yang biometrik gue duluan hari Jumat. Terus karena dikabarinnya Kamis malam, kita Kamis malam langsung balik lagi ke Fugol buat ngeprint beberapa surat-surat yang kurang. Dan akhirnya kemarin hari Jumat tanggal 2 Juni gue bisa biometrik. Semoga lancar. Kalau John dan kontingen lainnya menyusul biometrik hari Senin tanggal 5 Juni. Semoga lancar ya. Hari ini juga pada saat kita latihan, John memotong poninya sendiri. Dan alhasil poninya sekarang dimodif pakai gel, karena tadi poninya udah lurus kayak pakai panci. Dan ceritanya kemarin tuh sebenarnya kita harusnya hari ini udah pergi ke Bali, berangkat bareng latihan ke tempat Covito. Jadi tiap kita ke tempat Covito tuh kayak kita ujian. Jadi hasil latihan kita, pattern kita yang ada di Fugol, terus kita tes ke Covito dengan soalnya dia gitu. Jadi tipikal latihan Mendy tuh di saat-saat akhir gue pengen dia coba triangulasi
yang berbeda dari tangan orang yang berbeda. Jadi kita pengen ngetes, oh ternyata kalau dia pakai soal dari orang lain tuh hasilnya bakal gimana gitu. Nah harusnya kita tuh hari ini udah flight ke Bali, tapi berhubung mendadak tiba-tiba Mendy harus biometrik kemarin, jadi pas Kamis malam tuh jadi hektik. Malam-malam jam 11, jam 12 harus ke Fugol. Terus tiket berarti tiket mau di reschedule. Jadi reschedule tanggal 6 gitu berangkatnya. Taunya udah kurang dari 48 jam nggak bisa. Terus tiketnya kan AirAsia, soalnya AirAsia. Terus gua mau reschedule nggak boleh. Terus mau refund pun cuma dapat satu orang 200.000. Jadi kita cuma kembali duit 400.000. Jadi kita udah rugi berapa duit? Udah 1,2. Terus kayak gitulah, kayak hektik banget beberapa hari ini. Ya semoga jadi pertanda baik buat kita. Soalnya kalau mendekati hari kompetisi buat gua sama Mendy, kalau makin banyak shit happen tuh sebenarnya pertandanya semakin baik. Jadi ya kita lihatlah apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Soal visa itu dramatis. Kalau kita plan keberangkatannya sebenarnya itu tanggal 13. Waktu itu kita rencana berangkat, saya, John, Anan, Rocky, dan Hiro. Kita berangkat bareng tanggal 13, dan sampai tanggal 13 siang pun memang belum ada kabar kalau visa kita keluar. Halo guys, kita lagi OTW ke bandara. Flight kita 18.45 dan sampai sekarang jam 1:30 visa kita belum keluar guys. Jadi kita gambling kalau ya berharapnya pas kita di jalan mendekati bandara tiba-tiba visanya keluar, terus paspor sama visa dianterin ke airport. Tapi kalau misalnya visanya nggak ada, gue mau nyanyi. Barang udah ready semua. Barang guys. Gimana cuman? Harap-harap cemas. Tapi masih ada harapan. Dan akhirnya karena kita menunggu sampai sore itu, kita tetap berangkat ke bandara. Dan kita nunggu di bandara sampai sekitar jam 3:30 sore waktu itu. Jadi guys, ceritanya tiket kita setengah jam lagi harus di cancel, tapi visa masih belum keluar. Tiket Hero udah lapor. Tiket Hero nggak bisa di cancel. Jadi siap-siap aja. Kalau salah satu ketinggalan susu, kita ketinggalan visa. Sekarang konsep hoki aja tuh lagi dites sekarang nih. Kita benar hoki atau enggak? Ya, sih. Dan ternyata diberi kabar kalau hari itu visa kita belum keluar juga. Guys, jadi beneran visa kita nggak keluar. Akhirnya kita harus cancel semua flight kita dan sekarang kita pulang. Sekarang kita bersama Rocky juga. Rocky nggak bisa terbang sama-sama kita. Bang Rocky. Kita menjadi Madonna. Ya, kita udah kayak Madonna di film Dono Casino Intro. Udah terbang, dipanggil Madonna, mundur lagi ke belakang. Doakan ya guys ya supaya visanya cepat keluar ya guys ya. Akhirnya di bandara kita urus semua cancel tiket keberangkatan kita, dan akhirnya kita pulang lagi ke rumah sambil menunggu visa keluar. Dengan posisi berarti semua tiket keberangkatan kita udah di cancel. Lalu plan berikutnya adalah ketika visa keluar, kita akan beli tiket yang baru untuk berangkat. Semua tiket pulang kita sudah dibeli juga saat itu. Jadi ya memang kita masih berharap semua bisa berangkat. Sehari setelah itu, berarti tanggal 14 Juni, kita dapat kabar ternyata visa saya dan Hiro keluar. Tapi visa Anan, Rocky, dan John itu belum keluar. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menunggu sampai hari Jumat. Dan akhirnya hari Jumat itu kita dapat kabar kalau ternyata visa Anan, Rocky, dan John itu di-reject.
Akhirnya saya dan Hiro harus berangkat duluan ke Athens. Kita berangkat berdua waktu itu. Dan Rocky, John, dan Anan tetap direncanakan untuk apply visa yang baru lagi dan berangkat menyusul. Akhirnya saya dan Hiro sudah sampai di Athens. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Waktu itu Selasa tanggal 20 Juni. Harusnya rencananya hari itu visa yang di-apply baru dari John, Anan, dan Rocky harusnya keluar di hari itu, tapi ternyata gagal juga. Dan ya waktu udah mepet banget sehingga nggak mungkin apply lagi dan berangkat. Jadi mereka bertiga gagal berangkat. Akhirnya saya hanya berdua. Untungnya di sana ada beberapa teman-teman tim Indo seperti Yesi, Miki, ada Renner juga, ada Derika juga waktu itu. Jadi ya di sana kita saling bantu. Perasaan saat tahu visa John, Rocky, dan Anan di reject itu benar-benar sedih banget sih. Tapi ya dalam hati sebenarnya bertanya sih kayak kenapa seperti ini ya. Tapi saat itu kan kita sudah sampai di Athens dan tetap harus melanjutkan pertandingan. Ya jadi harus tetap kuat mental lah dan berpikir ketika ya tim yang direncanakan berangkat ternyata gagal berangkat, ya harus ekstra kerja keras selama di sana. Ya seperti yang teman-teman udah tahu mungkin gue dan Rocky akhirnya nggak dapat visa, jadi gue dan Mendy akhirnya nggak berangkat sama sekali ke Athena. Dan ya Mendy harus berjuang sendiri. Puji Tuhan barusan di penyisian Mendy benarnya 7/8 ya, semua atas anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ya kita berharap Mendy di quarter sama semi bisa dapat hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, tentang visa ya. Jadi tahun lalu sebenarnya ketika gua WBRC gua urus visanya sendiri. Karena pengen aja ngurus sendiri, gue pengen tahu tuh ngurus visa tuh seperti apa sih gitu. Nah di tahun ini ketika kita juga lagi cari-cari opsi visa, mau ngurus dengan orang yang sama, kebetulan tiba-tiba Yesi nawarin, John yuk urus visa bareng mau nggak? Terus gue berpikir semua orang ngurus bareng di kemarin tuh kayak Yesi, Patrick, Hiro, ya kenapa enggak kita barengan aja gitu, karena kita juga berangkat sama-sama kan. Jadi gue berpikir ya udah kita barengin aja. Taunya ternyata visanya ketolak, terus gue mencoba dengan jalur lain juga ketolak lagi, dan sampai di satu titik ya gue belajar dan gue diajarkan oleh Tuhan kayak memang manusia yang berencana tapi Tuhan yang menentukan gitu. Tuhan yang berdaulat atas sejarah, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi mau sehebat apapun lu rancang, kalau memang bukan kehendak Tuhan ya nggak bakal terjadi gitu. Dan sampai di satu titik ya udah gue pasrah mau gimana lagi, dan gue hanya bisa merelakan Mendy pergi sendiri, bertanding sendiri, dan gue tahu buat dia berat, buat gue juga berat gitu. Cuma satu hal yang gue selalu pegang adalah gue sangat percaya dengan Mendy. Kenapa? Karena dia bisa melewati hal-hal yang menurut gue susah banget buat dia lewati, dan dia bisa lewati itu semua sampai titik yang benar-benar kayak ini bukan Mendy yang dulu, ini benar-benar Mendy yang baru gitu. Walaupun dia masih suka ngoceh ngomel-ngomel ya, cuma ya oke lah gitu. Nah terus jadi gue nggak terlalu pusing sih, gue hanya menyiapkan kopi yang udah gue susun, soalnya seperti apa, grind sesnya harus seperti apa, dia harus nge-brewnya seperti apa. Jadi benar-benar dia bawa alat sendiri, dia berlatih sesuai dengan plan yang udah gue buat. Mungkin Tuhan juga ngajarin dia kayak ada hal-hal tertentu yang memang lo harus bisa hadapi sendiri dan memang harus
lu yang berjuang gitu. Dan Indian ya hasilnya bagus, dia bisa dapat peringkat 2. Mungkin kalau gua pergi berangkat ke sana ya bisa aja dia nggak peringkat 2 gitu, bisa aja lebih jelek atau bisa juga lebih bagus. Cuma maksudnya ya gue percaya hal ini adalah hal yang paling baik yang memang Tuhan tetapkan dan Tuhan sediakan untuk Mendy lah. Ini semua anugerah Tuhan lah. Hari ini tanggal 23 bulan 6, hari dimana kemarin Mendy lolos ke quarter final 16 besar. Terus hari ini Mendy bertanding untuk quarter final semifinal. Puji Tuhan, benar Tuhan luar biasa lah. Emang Tuhan yang kerja, Tuhan yang kerjain semua ini, bukan pekerjaan kita. Ini terlalu luar biasa. Ini bukan apa ya? Nggak, ini kalau nggak ada campur tangan Tuhan nggak mungkin gitu bisa kayak gini. Nggak mungkin bisa Mendy semifinal peringkat 1. Emang Tuhan tuh luar biasa lah. Ya biarlah Mendy di Athena dengan hidupnya di sana, dengan hasilnya apapun dia memuliakan nama Tuhan dan di sana. Dan luar biasa, gue nggak bisa ngomong apapun sih. Kayak Mendy 4 besar dunia cuy. Lu bisa bayangin nggak Mendy 4 besar dunia masuk final? Itu tuh benar-benar kayak luar biasa banget dah. Dan apa ya, terlepas dari gua dan Rocky nggak bisa berangkat karena nggak ada visa, tapi maksudnya Tuhan tetap tuntun Mendy gitu. Dan tadi malam juga Hero lolos ke semifinal. Ya udah deh, emang Tuhan yang kerjaan bukan kita dah. Luar biasa dah, luar biasa. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Tolong doakan semoga, ya gua berharap besok Mendy tetap fokus di final. Ya kembali lagi, kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menjalankan rencananya gitu. Dan biarlah Tuhan yang bekerja atas Mendy supaya dia bisa menghadapi final besok. Waktu di WCTC untuk round pertama saya dapat benar 7 dari 8. Kemudian lolos ke babak 16 besar. Di 16 besar itu saya mendapat benar 8 dari 8. Kemudian lanjut lagi ke babak 8 besar semifinal. Di semifinal itu di hari yang sama. Jadi round 1 lanjut besokannya. Di besokannya itu ada 16 besar dan 8 besar semifinal. Dan di semifinal bersyukurnya dapat benar 8 dari 8 lagi. Dan lanjut ke final di hari ketiga. Di hari ketiga itu saya benar 7 dari 8. Hanya memang secara catatan waktu saya lebih lama daripada yang menjadi juara cup tester. Strategi yang saya dan John susun selama latihan adalah berusaha menjawab soal dengan sebaik-baiknya dan dengan seyakin-yakinnya, dan juga dengan catatan waktu yang terbaik. Namun pada saat di WCTC tetap ada beberapa set soal yang terkadang ada keraguan buat menjawabnya. Dan lepas dari round 1, karena saya selalu komunikasi dengan John, juga selalu komunikasi dengan Kovito, kira saya jelaskan apa yang terjadi dengan saya di stage. Jangan terburu-buru ketika tidak yakin untuk menjawab soal itu. Jadi lebih baik hold dan ulang lagi sampai tahu jawabannya dengan catatan waktu yang sebaik-baiknya. Pas round pertama, gue sebenarnya tahu tuh dia bisa waktunya lebih cepet daripada waktu yang dia dapat di penyisihan. Cuma gue tahu dia juga menerka-nerka sama baca peta lah, kayak oh ternyata tuh soalnya seperti ini loh gitu. Yang ternyata soalnya asam pahit gitu, asam smoky gitu. Dan ya sebenarnya itu soalnya gampang buat dia. Tapi ya dia mencoba membaca, oh ternyata petanya seperti ini loh. Jadi main lama terus kepleset 1, ya it's okay lah gitu. Nah, dia dapat 7/8. Otomatis gue tahu dia udah pasti lolos, karena orang yang bisa lolos ke babak selanjutnya antara 5 atau 6 tapi waktunya cepet banget. 5 susah lah, 6 masih bisa tapi waktunya harus cepet. 7 tuh udah kalau berdasarkan hitungan gue, statistik gue, 7 tuh udah pasti lolos ke babak selanjutnya lah. Jadi gue ketika dia dapat 7 ya gue sih tenang, dan ketika gue tahu dia dapat 7 gue langsung punya feeling dia bisa taklukin soal-soal ini sih menurut gue. Nah pas di 16 besar
Dia peringkat 3 atau 4 gue lupa gitu. Dia bener 8 dari 8 itu tuh udah kayak sign yang sangat baik, karena ya dia bisa 8/8 loh, dan nggak semua orang bisa 8/8, hanya hitungan jari doang yang bisa 8/8. Ketika dia dapat 8/8 16 besar, otak gue langsung ngomong Mendy auto final, Mendy pasti final, gue yakin banget, karena ibarat mesin dia udah panas nih, dia udah tahu nih, oh karakter soalnya kayak gini, udah pasti, dan senjata andalan dia bisa berfungsi di situ. Jadi ya masih lancar banget, dan ternyata di semifinal dia peringkat 1 kan, dia waktunya lumayan bagus, akurasinya juga bagus gitu. Nah, yang gue perhatikan adalah ketika dari penyisihan naik ke 16 besar, naik ke 8 besar, itu tingkat soalnya naik kesusahannya, karena dari yang awalnya banyak 8, 7 terus berkurang 8, 8, 8, 7, 7, 7 sampai di semifinal itu benar-benar kurang banget, cuma 8, 2 orang, Mendy sama Yang, sisanya 7 sama 6 gitu. Dan tadinya harusnya strategi kita adalah di final Mendy harus aktifkan mode cepat dia, dimana mode cepat dia adalah di bawah 4 menit, dan gue tahu dia bisa banget. Tapi entah kenapa gue merasa karena soalnya makin susah nih, kemungkinan besar akan susah dapat angka 8 di final tahun ini, karena tahun lalu dapat 8 mungkin terlihat gampang, tapi tahun ini kayaknya akan susah, karena benar-benar kayak banyak terus jadi lebih sedikit, semifinal jadi sedikit banget, dan gue merasa kayak di final ini pasti susah nih. Susah banget sih mungkin enggak, cuma mungkin ya tingkat kesusahannya dinaikin gitu. Dan gue rasa feeling gue berkata jangan kejar waktu, jangan buru-buru dapetin akurasi yang paling tinggi 8/8. Jadi main tenang aja, sama aja kayak kemarin-kemarin, nggak usah rush, nggak usah kayak kalau orang udah kelar 2 menit 3 menit lu nggak usah pusing, kelarin aja 8/8. Dan ya puji Tuhan Mendy dapat 7/8 gitu dia. Dan sebenarnya di cup dia yang kepleset itu, cup kelima itu, pas dia kepleset itu cup yang sebenarnya dia yakin, karena dia coba bentar tek terus dia langsung majuin, dan kita nggak tahu kenapa dia bisa kepleset. Ya mungkin ya balik lagi itu rancangan Tuhan, dia kepleset 1 gitu. Cuma justru yang gue lihat dia tuh agak ragu di cup antara 2-3 sama 6-7, itu tuh yang rada lama kan. Sedangkan di cup kelima tuh dia cepet kok, 5-1 tuh dia cepet. Cuma ya balik lagi, udah hasilnya seperti itu, udah dirancangan seperti itu, ya kita tetap aja bersyukur. Indian ya dia 7/8 di final. So let's discover Indonesia set number 8. Sebenarnya waktu pertama kali saya sampai di Expo dan melihat stage cup tester, itu perasaannya benar-benar sangat terharu sih. Jangankan ditanya perasaan menjadi peringkat 2 dunia, waktu itu belum mulai lomba pun kayak perasaan udah terharu banget. Dan pada saat bisa berhasil masuk final, ya itu luar biasa banget sih. Bener-bener kayak berkat Tuhan buat saya, itu luar biasa banget. Dan akhirnya bisa finish di peringkat 2, itu juga benar-benar luar biasa. Kalau orang-orang tanya perasaan saya bagaimana, ya saya benar-benar sangat bersyukur. Kalau ditanya saya senang, saya pasti senang. Udah sih, udah aja. Mendy dapat ranking ya, tuh bener-bener kayak anugerah banget. Kita nggak akan pernah bisa menyangka kalau suatu hari
kita akan ada di posisi ini gitu. Ketika dia di regional, gue tuh udah kayak apa ya, dia bisa dapat peringkat 2 tuh, wah Mendy punya ternyata dia punya potensi ya. Nah, terus di nasional pas dia menang aja, gue aja sampai kalau orang-orang lihat gue, anjir nih orang lebay banget sih, sampai sujud-sujud, sampai nangis-nangis kayak gitu, karena ya gue tahu perjuangan kita berat, perjuangan Mendy itu berat gitu. Secara pribadi apa yang dia hadapi itu benar-benar tingkatannya mungkin buat banyak orang mustahil lah lu bisa tanding dalam kondisi seperti itu gitu. Kita nggak bisa reveal sih permasalahannya apa. Mungkin ada beberapa teman dekat kita yang tahu, tapi ya emang susah kondisinya. Dan pas dia lolos penyisihan gue masih biasa aja, karena gue tahu emang level dia harusnya lolos penyisihan. Nah pas dia lolos 16 besar sama semifinal, gue nangis kayak gila ya, bisa gitu Mendy 8/8 2 kali lolos final pula. Nah pas final gue nggak nangis kenapa? Karena gue merasa kayak ya udah, target kita udah tercapai nih. Target kita adalah lolos ke final. Target besar kita, target ambisi itu ya memang kita pengen juara World Cup Tester Championship gitu. Cuma di satu sisi kenapa gue nggak nangis, karena gue tahu feeling gue dia nggak puas karena dia nggak selesaikan soal itu 8/8, dia kepleset 1. Pasti dia kesel banget, kayak kok gue bisa kepleset dia gitu, gue yakin banget. Jadi bukannya gue nggak bersyukur, gue bersyukur banget. Siapa sangka Mendy Sungkono yang dari dulu nggak mau belajar tentang kopi, dia nggak peduli bahkan tentang kopi. Tiap gue ngomong ke dia, lu belajar kopi lah, biar sama-sama. Enggak lah, lu aja yang belajar kopi. Jadi ntar lu kasih tahu gue belajar dari lu. Apa coba? Bisa dia peringkat 2 dunia, gila banget. Apa ya? Ya bersyukurnya adalah ya reaksi gue biasa aja, gue nggak ya reaksi gue seneng lah pasti, sampai gue juga teriak-teriak gitu, tapi gue nggak nangis terharu karena masa terharunya udah lewat. Cuma ya udahlah, Mendy peringkat 2 dunia yang gue sendiri pun nggak pernah menyangka kalau suatu hari dia bisa masuk final World, dan peringkat 2 dunia itu luar biasa sih. Mendy Sangkala representing Indonesia. Pertama-tama saya pasti banyak terima kasih banget sama John, karena ya dia yang selalu mendukung saya, dia yang selalu ingatkan saya, pokoknya apapun dia selalu support saya. Kemudian saya juga terima kasih untuk Dom, karena Dom yang juga memberikan panduan untuk saya latihan. Korean SCA trainer ya, opa-opa Aussie itu. Kalau tanpa kita ketemu Dom pertama kali ya, kita nggak akan pernah tahu ternyata cup tester tuh harus seperti ini loh, pattern latihan tuh harus seperti ini loh, kopi yang dipakai tuh harus seperti ini loh, metode latihan tuh harusnya seperti ini loh. Karena gue kenal Dom ini ketika gue di WBRC tahun lalu, dan dia salah satu tim dan salah satu coachnya Heriko, kompetitornya WBRC Aussie. Dan ketika gue kenal sama dia, orangnya open banget, baik banget. Habis itu dia kabarin, John gue mau ke Indonesia, gue nggak mau tahu, gue harus ke tempat lu gitu. Dan itu kan semua rancangan Tuhan. Kenapa dia harus banget ke tempat gue? Kenapa dia ngebet banget pengen ketemu gue gitu? Dan ketika kita berada di sini, kita ngobrol-ngobrol, taunya ya dia banyak bantu orang compete di cup tester. Dan ketika gue kasih tahu Mendy mau tanding, dia dengan tangan terbuka memberikan segala ilmu, segala rahasia yang dia punya buat kita, buat kita aplikasikan di kompetisi gitu. Jadi Dominic, thank you banget ya, lu the best lah. Thank you Dom for your support, thank you Dom for your prayer that you always told us, you always pray for us. And then ya Dom tuh selalu berdoa buat kita sebelum Mendy naik kompetisi. John, gue tadi malam udah doa buat lu ya, pagi ini kita udah doa buat lu ya, benar-benar kayak gue the best lah supportnya dari Dom. Hi, my name is Dominic Park. Actually, I'm from South Korea, but I'm working in Australia Melbourne coffee industry. Actually, I'm a green bean buyer and SSA specialized trainer, and also sometimes I'm working as a trainer helping someone else who prepared his coffee competition. Last year I went to the ends in Indonesia because my part of the family in Indonesia living now.
So I went to his and John Christopher's coffee shop, and finally we met her. So I decided to helping her, you know. When I met first time, I clearly remember that only one thing, she has very good palate. And then at the time, she already know is how to feel the coffee flavor, acidity, aftertaste, body, something like that. And just I tell to her is how you can is getting better is to pick up the quickly and easily to different coffee. That's all. When I watched first time World Competition and World Coffee Championship, I believe that she might be going to the Coffee final stage, and I was very happy to watch on the final stage. Mandy and one of the friends over there as well from Australia. Yeah, it was very graceful. We was very happy to having someone else and also each other, and then she got a very good result. I can't believe that still, because that is big result. Yeah. Yeah, that's it. Juga terima kasih untuk Covito karena sudah memberikan kesempatan saya latihan di Bali, juga untuk Fitra, Dani yang bantu saya latihan. Terima kasih kepada Covito. Covito ini salah satu mentor kita dari pertama kali mulai kita udah masuk ke kompetisi nasional yang serius. Dari 2018 ya, Covito itu udah bantu kita belajar roasting, bantu kita roastingin kopi kita buat kompetisi. Kita selalu bertanya advice ke dia, dan dia juga salah satu juara cup tester gitu ya. Benar-benar support dari Covito, doa dari Covito tuh luar biasa banget. Gue mau terima kasih kepada Fitra, karena ya balik lagi dalam waktu yang sangat singkat, ternyata Fitra ini orangnya benar-benar kayak open banget. Dia bukan tipikal ketika gue nanya dia, lu mau nggak latihan bareng sama Mendy, dia nggak anggap Mendy sebagai kompetitor, dia anggap Mendy sebagai ya kita maju bareng gitu, kita latihan bareng, nggak perlu ada gengsi kayak oh lu kompetitor gue nih, atau lu ranking lebih tinggi daripada gue nih, atau lu lebih jelek daripada gue. Nggak ada, benar-benar kayak gitu. Benar-benar dia tangannya terbuka banget buat kita, bantu kita, luar biasa lah. Terus saling menguatkan, itu benar-benar kayak hubungan gua sama Dom, hubungan kita sama Dom, sama Covito, sama Fitra tuh benar-benar hubungan yang saling membangun gitu. Bukan hubungan yang kayak apa ya, jadi saingan. Terus gua senang banget lah, gua terima kasih lah sama Fitra. Dan untuk tim Fugol yang luar biasa, yang selalu support saya dari saat persiapan, bahkan dari tahun pertama saya kompet. Tim yang luar biasa banget. Kalian ini keluarga gue di Fugol tuh benar-benar kayak suportif banget. Kalian selalu membantu kita dengan maksimal. Siapapun bertanding, semua orang selalu suportif. Gue terima kasih banget dengan tim Fugol. Terima kasih juga untuk keluarga, terutama untuk papa. Gue berterima kasih dengan keluarganya Mendy, yang selalu suportif juga dengan kita di industri ini, di kompetisi ini. Benar-benar ya support banget. Keluarga gue juga, papa mama gue yang selalu mendoakan Mendy bertanding. Terima kasih juga untuk Jesse. Jesse adalah salah satu coach saya juga. Dia juga selalu temenin saya waktu mulai dari tahun pertama kompet sampai yang kemarin tahun kedua. Kepada Richard dan Tika di Tanatap yang benar-benar suportif banget sama kita. Terima kasih juga kepada JC yang selalu ada tiap kompetisi nasional. Tanding di Puri ada JC, nonton, nemenin, bantuin di apartemen. Di regional ada JC juga, di nasional ada JC juga. Bosen sih sebenarnya gue, cuma ya udahlah ya ada JC gitu. Nggak aja sih, gue bercanda sama lo. Terima kasih juga untuk semua supportnya dari SCAI dan Pak Daryanto. Terima kasih juga untuk semua volunteer di Indonesia Coffee Event. Juga terima kasih untuk Hiro, Miki, Yesi, Reinar, dan Derika yang membantu selama di Athens. Terima kasih lagi kepada SCAI dan Koyanto sebagai ketua yang tahun ini benar-benar dalam beberapa tahun terakhir tuh menyelenggarakan acara kompetisi buat kita tuh. Orang-orang yang kompetisi tuh luar biasa banget sih, kayak
Ya ngapain sih lu capek-capek ngurusin kompetisi, pusing ini itu, ngumpulin volunteer, ngumpulin orang-orang gitu. Tuh benar-benar kayak luar biasa lah. Gue terima kasih banget. Gue terima kasih juga kepada volunteer, terutama ketua volunteer mungkinnya Mas Yudis yang benar-benar effort banget buat acara serapi mungkin dengan anggotanya, volunteer luar biasa banget. Gue terima kasih banget. Ya terima kasih kepada Nick Rosenthal, karena Nick Rosenthal yang salah satu orang yang membantu dan menyediakan membuka tangan buat membantu kita, ngasih beberapa materi dari SCA Sensory, terus ngasih Mandy latihan kayak sweetness, acidity, dia bantu kita, terus memberikan support, semangat buat kita gitu pas kita di Bali. Terima kasih juga kepada Seno mau bantu roastingin soal buat Mandy waktu itu buat persiapan nasional. Dia kasih soal, dia kasih masukan, dia kasih support kepada kita. Terima kasih juga kepada Mbak Mira tuh selalu chat kita, selalu support kita, selalu nanya kondisi Mandy seperti apa yang bisa dia bantu, gimana caranya supaya ya kita bisa lebih improve atau bantu visa kita. Tuh benar support dari Mamira luar biasa sih. Terima kasih juga buat geng Sentul, ada Andra, ada Tania, ada Tondi, yang benar-benar suportif banget. Terus juga menyediakan Soy sebagai tempat latihan kita di Sentul. Terima kasih banget atas support, dukungan dan doanya. Terima kasih juga kepada Rocky. Walaupun Rocky sebenarnya nggak ada implementasi langsung sih ya di latihan Mandy gitu ya. Dia mau berangkat juga nggak berangkat gitu ya. Cuma ya dia salah satu teman kita yang selalu kayak support kita lah. Apalagi buat Mandy gitu ya. Thank you Rocky. Walaupun lu di Cup Tester ini belum agak berguna gitu, cuma ya gue thank you lah. Terima kasih. Dan nomor satu di atas segalanya semua, gue benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Benar-benar anugerah. Yang namanya anugerah tuh kita nggak tahu, karena anugerah tuh bukan sesuatu yang layak lu dapatkan ya. Jadi benar-benar luar biasa banget, kayak Tuhan yang udah rancang, Tuhan yang udah tentukan kita yang nggak layak ini bisa dapat hasil yang seperti ini gitu. Dan gue selalu ingatkan Mandy, apapun yang kita lakukan, apapun hasil yang lu dapatkan dimanapun lu berada, ya hasil itu dan kompetisi itu dan hidup lu semua harus persembahkan buat memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena semuanya yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan buat diri kita sendiri gitu. Dan terima kasih karena bersyukur Tuhan tuh yang arahkan pikiran kita, arahkan hati kita lewat Roh Kudus gitu, supaya kita tahu, oh kita harus melangkah ke sini loh, oh kita harus seperti ini loh. Tanpa Tuhan kita nothing lah. Jadi firman Tuhan tuh yang di dalam hati dan pikiran kita, yang jadi pelita buat kaki kita, jalan terang buat jalan kita gitu. Jadi benar-benar anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan benar luar biasa banget. Jadi ya gue bersyukur lah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terima kasih untuk semua teman-teman di Indonesia yang memberi dukungan. Mohon maaf jika ada DM yang saya kelewat untuk balas, karena benar-benar support kalian luar biasa banget. Dan itu sangat menguatkan saya.